Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Halo sahabat muslim, jumpa lagi bersama saya Ustaz Jumharuddin LC dalam program Syar'in. Hari ini kita masih membahas tema Asmaul Husna. Pada episode sebelumnya kita telah mempelajari menyelami makna-makna Asmaul Husna. Maka hari ini kita akan membahas bagaimana menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ditemani seorang barista yang akan memutar video viral yang ada di media sosial saat ini. Yuk kita bahas dan kita dengarkan terlebih dahulu video tersebut. Waalaikumsalam, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Jadi di sini ada beberapa video viral yang akan kita tonton. Yang pertama itu ada video viral pasangan suami istri yang berbeda 24 tahun Ustadz. Awalnya mereka sekedar membuat konten yang sedang tren di TikTok. Tak disangka konten pertama mereka ditonton oleh ribuan warganet. Di konten tersebut dijelaskan tahun 1991 suami sudah SMA, namun istrinya belum lahir. Tahun 2000 suaminya sudah bekerja, tapi istri baru lahir saat. Sampai akhirnya di tahun 2022 mereka dipertemukan dan menikah. Coba kita tonton videonya Ustaz ya. Beda umur kita 24 tahun. Tahun 1976 aku lahir. Itu kayaknya ayah aku umur 3 tahun. Tahun 1991 aku masuk SMA. Aku belum lahir. Tahun 1994 aku tamat SMA. Kayaknya itu orang tua aku baru nikah deh. Aku mulai kerja tahun 2000. Itu aku baru lahir. 2007 aku udah pacaran. Tahun 2007 aku baru masuk SD. Tahun 2010 aku menikah. Tahun 2010 kayaknya aku masih SD. Nah, Tahun 2012 aku udah punya anak. tahun 2012 kayaknya aku baru masuk SMP. Tahun 2019 aku divorce. Tahun 2019 aku lulus SMA. Dari tahun 2019 sampai tahun 2021 aku duda. Tahun 2021-nya aku baru masuk kuliah. Tahun 2022 kita ketemu terus menikah deh. Dah, see you. Jadi ternyata jodoh itu bisa semisterius itu Ustadz ya. Ustadz itu bagaimana Ustadz? Ya, memang jodoh itu misteri ya. Iya. Karena kan kita tidak tahu masa depan ya. Benar. Ya karena dia misteri itulah makanya kita perlu ya mendekat kepada Allah untuk memberikan kepada kita jodoh yang Terbaik untuk yang kita. terbaik, yang soleh, yang soleha seperti itu. Jadi memang dia sangat misteri. Makanya kadang usia berbeda gitu. Iya benar. Dari daerah mana? Gitu. Iya suku berbeda. Ada yang dari Batak, ya, terus kawin sama Jawa. orang Bogor, nanti anaknya namanya Batagor. bisa. Iya. Jadi nggak bisa dilogikakan gitu ya. Nggak bisa Itu memang tertebak. satu misteri kayak kematian sebenarnya. Kematian itu misteri, tapi dia pasti. Iya. Nah, jodoh itu juga misteri, sama persis. Tuh. Oke. Jadi kita lanjut ke video kedua, yaitu membahas tentang pernikahan seorang wanita dengan seorang kakek. Usia keduanya terpantau 36 tahun. Awalnya sempat menjadi buah bibir di warganet. Bahkan ada yang berasumsi wanita itu menikah karena mengincar harta kakek tersebut. Terlebih saat itu kakek tersebut masih menjadi kepala desa. Ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, wanita ini mau dinikahi karena dijodohkan oleh orang tuanya. Awalnya wanita ini tak mencintai suaminya, namun berjalannya waktu, benih asmara pun muncul. Bukan sembarang wanita diketahui ternyata wanita ini seorang dosen di sebuah perguruan tinggi.
Subhanallah. Kita putar videonya. Kasihan yang dibuat. Jadi boleh nggak sih Ustadz, jika tujuan kita mencari jodoh untuk mengejar hartanya saja atau status sosialnya? Iya. Sebenarnya kalau dalam hadis Nabi ya boleh tapi tidak dianjurkan. Karena memang orang menikah itu harus logis ya. Kata Nabi, seseorang itu dinikahi karena hartanya, karena kecantikannya, kegantengannya, karena Status nasabnya, sosial, status ya. sosialnya. Dan kata Nabi juga karena agamanya. Mm-mm. Jadi ternyata sudah disebutkan oleh Nabi akan ada orang yang menikahi karena Harta. masih mending ada karenanya, Karena hartanya. Udah nggak punya harta, jelek pula. Mm-mm. Nggak punya kan gitu. Jadi nikah karena harta boleh nggak? Boleh. Tapi hadis Nabi itu mengatakan setelah mengatakan dinikahi seseorang karena hartanya, karena ganteng atau cantiknya, karena status sosialnya, dan karena agamanya katanya. Ya kan? Maka tekanannya yang dianjurkan adalah maka cari yang agamanya kuat. Kenapa? Karena agama itu kekal gitu. Sementara harta nggak kekal. Dan biasanya orang yang menikah karena harta dia akan mengalami kefakiran. Karena status sosial dia akan mengalami kehinaan. Tapi karena agama maka insya Allah harta akan dapat, kemuliaan akan dapat. Jadi sebenarnya orang menikah karena harta boleh, tapi itu alasan yang rapuh. Sesuatu yang dibangun dengan kerapuhan itu akan rapuh. Sesuatu yang dibangun di atas fondasi yang tidak kekal, itu akan maka Allah Al-Baqi yang maha kekal, Allah Al-Haq yang maha benar. Maka kalau kita menikah karena alasan Allah yang maha kekal, insya Allah akan kekal. Nah seperti itu. Tapi menarik juga ya tadi misteri ya. Misteri. Dan ternyata walaupun usia sangat jauh berbeda, ternyata bisa happy, bisa bahagia. Ternyata yang membuat happy nggak harus usia tua atau muda ya. Tergantung kecocokan jiwa, kecocokan hati. Kalau emang udah cocok mah udah. Betul. Iya. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang yang menghujat terkait kayak itu kan istilahnya udah kayak menuduh menzalimin juga kan Ustadz, orang-orang yang berbilang kayak dia udah menuduh bahwa istrinya ini menikahi karena hartanya. Itu untuk hukumnya sendiri gimana untuk orang-orang yang udah? Iya, ya sebenarnya yang paling penting sih sebenarnya kalau orang lain mau menuduh itu terserah dia. Kita tidak bahas hukumnya jelas ya, dosa ya kan. Tapi yang jelas jangan pernah membiarkan tuduhan orang itu menyakiti hati kita. Jadi orang lain punya mulut, kita nggak bisa ngontrol. Iya benar. Punya pendapat nggak bisa ngontrol. Yang paling penting kita tidak terganggu dengan omongan orang itu. Cukup kita dengarkan. Kenapa? Karena tadi kita membangun pernikahan itu untuk Allah, karena Allah. Maka ketika karena Allah, itu maka gangguan itu nggak akan pengaruh. Iya benar. Subhanallah. Ya. Tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi tersinggung atau tidak tersinggung itu ada di kontrol kita. Iya benar. Kalau kita bisa menjaganya. Buktinya bahagia. Iya benar. Buktinya dibilang apa? Cari harta dia juga dosen. Iya. Subhanallah. Karena udah punya sama-sama punya hati. Iya. Emang gitu sih kalau sudah dosen milihnya itu pada value bukan pada fisik. Buktinya dia udah nggak apa-apa kakek tapi ibadahnya bagus, ibadahnya semuanya bagus ya.
Biasanya yang muda-muda tuh yang asal milih tuh biasanya. Yang penting ganteng tuh. Habis itu kelaparan. Habis itu apa namanya? Pulsa listriknya bunyi. Lupa buat bayar. Oke, kita lanjut ke Ya. video ketiga ya Ustadz. Ini baik. terkait video viral suasana haru meliputi akad nikah sepasang pengantin tunarungu dan tunawicara. Mempelai pria menggunakan bahasa isyarat saat menyampaikan ijab kabul di hadapan penghulu. Video singkat ini langsung menjadi sorotan netizen. Setelah ijab kabul berjalan lancar, mempelai wanita keluar menemui mempelai pria. Tampak mempelai pria itu bahagia dan tak kuasa menahan air matanya saat melihat kecantikan mempelai wanitanya. Subhanallah. Kolom komentar langsung dibanjiri doa-doa dari warganet. Hal ini sekaligus menjadi bukti kuasa Allah bahwa penyandang disabilitas nyata juga mempunyai pasangan hidup. Mari kita Subhanallah. lihat videonya, Ustaz. Momen haru pernikahan pasangan tunarungu Wicara di Banten, ijab kabul pakai bahasa isyarat. Suasana haru menyelimuti akad nikah pasangan tunarungu dan Wicara di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Mempelai yakni Salsa dan Zikri tampak begitu bahagia dalam pernikahan tersebut. Adapun prosesi ijab kabul yang dilakukan dalam pernikahan tersebut dengan menggunakan bahasa isyarat. Momen haru pernikahan pasangan tunarungu dan tunawicara viral dan menjadi sorotan di media sosial. Video singkat yang diunggah akun Instagram Salsa Bahadara 1805 memperlihatkan detik-detik bahagia pernikahan Salsa dan Zikri. Zikri terlihat lancar mengucapkan ijab kabul dalam bahasa isyarat. Setelah ijab kabul, pengantin wanita yakni Salsabila kemudian memasuki funway pernikahan. Dengan penampilan cantik dan elegan, pengantin wanita tersebut memasuki funway dengan didampingi dua wanita di sebelah kanan dan kirinya. Sama halnya dengan Zikri, mempelai wanita juga mengenakan kebaya serba putih khas baju adat Sunda. Pernikahan pasangan ini pun sukses membuat haru para netizen, dan mendoakan agar mereka langgeng. Baik Ustadz, berikut videonya. Subhanallah. Jadi, ibrah apa sih Ustadz yang bisa kita petik dari kisah kali ini? Subhanallah ya. Yang pertama ternyata keterbatasan kekurangan visi atau kekurangan yang ada pada seseorang ternyata tidak mampu menghilangkan kebahagiaan seseorang kalau orang memang memutuskan untuk bersyukur ya. Iya. Ya kan? Iya. Nah, makanya nama Allah itu Asyakur, Maha Bersyukur ya. Dan ternyata kalau kita senantiasa melihat sisi positif, maka kita juga akan mensyukuri. Mereka tidak fokus kepada kekurangan mereka, maka mereka tidak menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk mengeluh menderita. Jadi mereka happy luar biasa. Dan juga ternyata subhanallah ya, kalau orang memang mau mencari jodoh dapat. Ya makanya ini sebenarnya hikmahnya tamparan buat jombloan dan jombloan gitu. Kan dia tuh ya, dia aja yang punya kekurangan dapat gitu. Masa kita yang dikaruniai kesempurnaan fisik Nggak dapat. masa mau jadi jomblo abadi? Bener ya? Udah gitu pakai menghibur lagi, jomblo fisabilillah. Jomblo fisabilillah. Pokoknya Subhanallah. berarti kita emang harus selalu bersyukur apa yang sudah Ya, diberikan, ditakdirkan untuk kita. bersyukur ya. Jadi menyadari memang ada kekurangan itu. Tapi jangan melihat kekurangan karena Allah pasti ganti kekurangan ini dengan kelebihan. Iya benar. Ya, pasti kan saling tertariknya bukan dengan Iya, kekurangannya. saling melengkapi. Iya, dia melihat kelebihan pada calon istrinya, Dan istrinya melihat kelebihan dari bukan suaminya. kekurangannya. Iya, benar. Nah sama kalau mau jodoh juga jangan selalu lihat kekurangan, Iya. lihatlah Ya, kelebihannya. kelebihannya. Gitu. Oke, baik, sekarang kita next video membahas terkait video viral pengantin wanita dirias dalam keadaan tertidur lemas. Saat resepsi juga, pengantin wanita tak ikut berdiri bersama suami di pelaminan. Diketahui mempelai wanita menderita penyakit tipes. Selama dirias, mempelai wanita sama sekali tak
terbangun dari tidurnya karena reaksi dari obat tidurnya. Setelah ijab kabul, nampak mempelai pria masih bisa berfoto bersama, namun sayangnya 12 hari setelah menikah, mempelai wanita meninggal dunia. Video ini langsung dibanjiri oleh doa dan ucapan duka. Kita play video ini. Seorang pria pengantin membagikan kisah haru kliennya yang dirias sambil tidur. Saat pernikahan berlangsung, pengantin wanita bernama Feni sedang dalam keadaan sakit, sehingga Prias harus merias dalam posisi tertidur. Hal itu dibagikan dari akun TikTok Prias Lucy Castello. Lucy mengatakan Feni saat itu baru keluar dari rumah sakit. Feni tak terbangun dari tidurnya karena baru saja mengonsumsi obat. Dilansir dari Tribun Jakarta pada Jumat 14 Juli, pengantin tersebut meninggal setelah 12 hari pernikahannya. Dalam unggahannya, Lucy mengatakan bahwa Feni mengidap penyakit tipes. Kabar itu diperoleh Lucy dari pihak keluarga pengantin. Saat akad berlangsung, Feni tidak terlihat mendampingi calon suaminya. Feni tampak berbaring di ruang rias pengantin. Seusai akad berlangsung, suami dan keluarga menghampiri Feni dan melakukan sesi foto. Meskipun dalam kondisi lemas, Feni berusaha untuk tersenyum di atas kursi roda. Saat resepsi digelar, sang suami tak kuasa menahan air mata karena digelar tanpa kehadiran Feni. Jadi dari video ini, mengapa sih Ustadz ada sebagian cerita jodoh yang ditakdirkan singkat? Subhanallah, jodoh yang ditakdirkan singkat. Subhanallah. Ya, tentu hanya Allah yang tahu ya kenapa jodoh itu ditakdirkan singkat. Tetapi prinsipnya adalah berarti kalau lebih lama itu tidak yang terbaik bagi dia. Kan dia sakit nih. Iya. Subhanallah. Mungkin kalau lama yang Itu akan belum terjadi adalah iya. penderitaannya suami dan seterusnya. Iya. Maka kemudian kebaikan ini buat yang sakit ini dia menikah, makanya yang belum nikah cepetan nikah. Ya kan, coba lihat. Iya, Karena benar-benar. nggak jelas dia Kita- habis nikah meninggal. Kita nggak tahu. Takutnya belum nikah udah meninggal. Iya, benar, Rugi. benar. Betul atau tidak? Iya. Iya, itu ibadah. Berarti yang luar biasanya dari sini adalah ini dua mempelai ini berarti telah melakukan ibadah dan kemudian setelah melakukan ibadah pernikahan ini meninggal. Mudah-mudahan itu husnul khatimah gitu. Amin. Tapi yang menarik tadi ya apa namanya? Ternyata seseorang menikahi orang yang sakit gitu ya. Iya. Subhanallah ya. Tanpa kita ketahui. Itu berarti cintanya itu cinta bisa jadi cinta yang tulus ya. Iya. Bener nggak? Benar. Nah orang biasanya kan mencintai karena tadi karena harta, Karena harta, karena status perkara. sosial. Yang sakit ini subhanallah ini luar biasa ya. Yang kita lihat ini luar biasa. Dan kemudian ya setelah menikah kemudian Foto bersama. dipisahkan, ini menunjukkan bahwa bagi setiap pasangan yang diberikan karunia pernikahan yang panjang, hendaklah mensyukuri. Allah mendatangkan orang-orang yang singkat usia perjodohan pernikahannya agar yang panjang usia pernikahannya itu merasakan kesyukuran. Dengan yang sebaliknya kita Bukan. tahu hakikat dari sesuatu. Menarik sekali nih. Menarik Ya. sekali. Ustaz. Tapi kita akan lanjutkan nanti di segmen Di segmen berikutnya kita berikutnya. bahas Baik. lebih mantap lagi. Baik, insya Allah. Ustaz. Ya. Sahabat Muslim yang dimuliakan Allah, kembali lagi bersama saya Ustaz Jumarudin di Share It. Kali ini kita akan mendengarkan curhatan dari netizen. Nanti kita lihat dalam perspektif Asmaul Husna sehingga kita bisa melihat Allah dalam semua peristiwa. Di episode ini saya minta barista ya, untuk bantu membacakan curhatan dari netizen. Baik, Ustaz. Ini saya bawa udah dikumpulin pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ya. Jadi langsung baca aja ya Ustaz. Silakan. Yang pertama itu ada yang bertanya, Ustaz, saya punya sepupu yang baru saja menikah. Saat saya menghadiri resepsi pernikahan, saya sama sekali tak melihat ada raut wajah sedih atau menyesal melangsungkan pernikahannya. Ia tampak tersenyum bahagia pada seluruh tamu undangan. Bahkan saya sempat berfoto selfie dengan kedua mempelai. Keesokan harinya, saya mendapatkan kabar sepupu saya kabur meninggalkan suaminya. Setelah berhari-hari hilang, sepupu saya akhirnya berhasil ditemukan di Medan
bersama mantan kekasihnya. Tanpa banyak bicara, sang suami langsung mengakhiri pernikahannya. Jadi kalau memang jodoh adalah ketetapan Allah, kenapa pernikahan singkat tersebut dibiarkan terjadi, Ustaz? Kenapa tidak sedari awal saja Allah gagalkan rencana pernikahan tersebut? Subhanallah. Ya. Luar biasa ya kejadiannya itu ya. Agak Ya, dan menyakitkan itu juga. nyata ya. Ya, kadang-kadang kita itu sebelum menikah itu sebenarnya kita itu mencintai bayangan kita tentang pasangan itu. Bayangan dia baik, ya kan gitu. Bayangan dia, ya kan? Kita kan mencintai Bayangin aja. bayangannya Iya, kan bener-bener. sebelum pernikahan. Bayangan dia dermawan, Heeh. ya kan gitu. Kita mencintai bayangan. Terkadang bayangan itu nggak sesuai dengan kenyataan, Iya benar. ya kan? Benar. Nggak sesuai dengan kenyataan. Maka kalau orang beriman kepada takdir, ya mestinya dia ini takdir saya, ya saya ridho dengan ketetapan Allah ini, Iya. meskipun tidak sesuai dengan bayangan saya. Nah ini pentingnya ya kalau mau menikah itu orang harus belajar agama. Iya. Ya sehingga tidak pas ketemu nggak sesuai dengan harapan. Harapan. Karena kadang-kadang siapa tahu kamu membenci sesuatu padahal itu baik. Baik. Nah itu yang pertama poinnya itu yang ingin saya sampaikan bahwa semua orang sebelum menikah mencintai bayangan pasangannya. Bayangan dia baik. Tapi setelah menikah dia melihat kenyataan itu. Dan beriman kepada takdir itu adalah ketika kita menerima kenyataan itu. Nah tadi pertanyaannya menarik tuh. Kenapa nggak dari awal saja? Iya dikasih tahu. Karena supaya dia belajar dari pengalaman. Iya benar. Selama ini dia mungkin sembarang kriterianya. Asal suka, beli kucing dalam karung. Iya. Kan gitu kan selama ini. Maka kemudian Allah langsung ngajarin orang itu nih. Biar kamu nggak sembarangan. Kenapa? Karena itu berarti kehati-hatian tuh ongkosnya mahal. Berapa biaya dia pernikahan waktu itu? Pernah nanya nggak? Enggak Nggak sih. nanya. Kalau dia 100 juta pernikahannya berarti biaya kehati-hatian dan selektif itu. Ya. Kalau memang jodoh, kok ini jodoh saat itu. Jodoh itu berarti apa? Jodoh itu berarti jodohnya berakhir. Bukan nggak jodoh. Nyambung nggak nih? Kita ketemu hari ini jodoh nggak nih? Jodoh. Jodoh. Kemarin-kemarin ketemu kru yang lain loh. Hari ini nggak jodoh ketemu kru yang lain. Iya benar-benar. Nah kan gitu. Nah artinya apa? Jodoh. Kemudian berakhir jodohnya. Bukan tidak jodoh, berakhir jodohnya. Kenapa bisa berakhir? Mau tahu nggak? Karena jodoh itu ada hukumnya. Yang 5 jodohnya sama yang 5. Kalau mau naik dikit 5 mau sama 6. Iya kan? Iya. Kalau orang nilainya nih, misalkan kira-kira nih ya nanya nih boleh ya? Netizen Ustaz yang nanya Ustaz. Netizen. Saya nanya nih. Saya Ustaz. Kalau Mas siapa tadi lupa saya. Sofa. Pak Sopa. Mbak Sopa nilai Mbak Sopa dari 1 sampai 10 menurut Mbak Sopa berapa? 1 sampai 10. Menurut Mbak Sopa peduli apa dengan omongan orang? 8 deh Ustaz. 8. Bagus nggak apa-apa kan sendiri. Kira-kira kalau pengen cari jodoh dari 1 sampai 10 yang angkanya berapa? Mendekati sempurna. Berapa? 10 kan? Ya, enggak sampai 10. 9 koma lah. 9 koma. Iya. Ya habis tanggal 9 koma gitu ya. Ya 9 koma. Dia mau sama yang 9 koma, yang 9 koma nggak mau sama yang di bawah. Bener nggak? Iya benar. Nah berarti apa? Jodoh itu waktu kita pertama jodoh nih. Udah nikah nih tadi tuh. Berarti kalau nilainya 7, istrinya 7, suaminya 7 nih. Dalam proses perjalanan mungkin suaminya naik level 8, istrinya nggak ikut naik level. Nggak tumbuh. Suami atau istrinya yang tumbuh, suaminya tetap di 7 nilainya. 10, 50, ini masih turun terus. Ini jaka sembung jadinya kan. Bener nggak? Iya benar. Makanya jodoh itu gimana? Harus dijaga rumusnya. Harus Naik ini tuh mengimbangin. naik. Jangan menua together. Menua bareng bukan. Tumbuh bareng. Iya benar. Nah, makanya di situ kita perlu konsep Allah Maha Adil. Adil itu artinya apa? Seimbang. Seimbang. Ini hukum jodoh itu seimbang. Maka jaga keseimbangan itu. Nanti kalau sudah Gimana nikah nih, caranya?
suami ngaji, ikut ngaji supaya nyambung. Kalau ngomong tuh nyambung, naik bareng-bareng, itu jodoh namanya. Berarti kita mengikuti iman kita. Waktu itu sih jodoh angkanya. Setelah nikah turun. ada yang turun tuh nilainya. Maka gak jodoh. Gitu. Bukan gak jodoh, berakhir jodohnya. Berakhir juga. Iya. Udah stop sampai situ aja. Kita terusin kan? Iya, Ustadz, terusin. Ya. Oke, Ustadz. Jadi kita lanjut pertanyaan kedua nih, Ustadz. Ya. Ada yang bertanya, Ustadz, teman saya cerita sejak usia 3 tahun, ayah ibunya bercerai. Keduanya berpisah karena faktor ekonomi dan tidak mendapatkan restu dari orang tua. Setelah bertahun-tahun lamanya, keduanya kembali dipertemukan. Teman saya berusaha menjodohkan kembali ibu dan ayahnya. Hal itu dilakukan karena teman saya melihat keduanya masih saling cinta. Teman saya begitu bahagia melihat ayah ibunya bersama kembali setelah bertahun-tahun bercerai. Ustadz, jika memang jodoh itu ketentuan Allah, mengapa untuk kisah yang satu ini Allah beri jeda dulu selama bertahun-tahun sampai akhirnya rujuk lagi? Apa maksud dibalik skenario Allah tersebut? Karena ada lagu Roma itu. Gimana, Ustaz? Jika Gimana, Ustaz? sudah tiada, Aduh, nggak tahu lagi. baru terasa, ya kan gitu. Bawa kehadirannya, terus sungguh terasa. Ya, Masya Allah. Ani. Jadi gini, terkadang orang tuh apa ya, ketika berada di situasi menikah gitu, dia protes, wah ini nggak cocok. Setelah bercerai bahkan nikah lagi ketemu yang lebih buruk, baru tahu suami saya yang kemarin baik banget ya, menyesal. Ya kan gitu. Iya, benar. Jadi dan banyak itu yang terjadi seperti itu. Jadi ternyata digantinya dengan yang lebih buruk. Kenapa? Karena dia cuma ganti orang, nggak ganti berpikir, nggak ganti dalam pikirannya, sehingga dapatnya yang lebih buruk. Nah dari situ kadang-kadang Allah itu ingin membuat orang ini menyadari kebaikan pasangan setelah kemudian dipisahkan seperti itu. Kan banyak yang seperti itu. Tadi dalam episode yang kemarin-kemarin atau kapan-kapan kita pernah bilang, orang udah meninggal orang tuanya baru sadar kalau orang tuanya itu baik. Orang tuanya itu sangat sayang, sangat bernilai. Sama persis gitu. Ketika dipisahkan, jadi ternyata Allah memisahkan untuk mengumpulkan. Kembali. Allah memberikan penderitaan untuk memberikan kemanfaatan. Allah memberikan sakit untuk kemudian membuat kita menilai, menghargai kesehatan itu. Ad-Dhar Maha memberikan derita, An-Nafi Maha memberikan manfaat. Ad-Dhar dipisahkan tuh. Penderitaan tuh. Oh iya begini ya rasanya. Kalau sendiri dan seterusnya. Kemudian nyambung An-Nafi. Kemudian hubungannya pasti lebih hebat lagi setelah itu. Kan itu dia dikarenakan faktor ekonomi. Itu caranya gimana sih, Ustaz, biar kita tuh apa ya, tetap bisa menjaga keyakinan antara pasangan itu gimana? Ya, pertama justru kalau ekonomi kita bermasalah, rumah tangga itu justru harus utuh. Kalau ekonomi kita bermasalah, justru rumah tangga harus sakinah. Karena di rumah tangga yang sakinah itulah berarti dia seolah punya alamat di mana Allah ingin memberikan rezeki kepada dia. Apa alamatnya sakinah? Tenang. Justru kalau rumah tangga udah nggak punya duit, ribut, itu makin jauh rezekinya. Nah itu harus kita pahami, justru karena rezeki yang belum ada, maka seharusnya rumah tangga itu makin dijaga, karena itulah sebab Allah mendatangkan rezeki. Gimana ribut mau dikasih rezeki, kata lo ogah gitu. Benar. Nah dari situ juga kita perlu bahwa rezeki itu bagian dari ujian rumah tangga. Terutama bagi siapa? Bagi keluarganya. Bagi istri atau bagi suami. Kalau suami nggak ada duit, ujian bagi siapa? Istri. Iya kan? Bener nggak tuh? Bener. Ya, tapi kalau suami banyak duit, itu biasanya godaannya siapa tuh? Suami. Jadi doain suami banyak duit atau dikit duit?
Banyak dong Ustaz. Nah, ya doainnya apa? Jadikan suami saya bertakwa, jadikan istri saya bertakwa. Kenapa? Karena siapa yang bertakwa, maka Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu di surat At-Tolak loh, di surat At-Tolak surat cerai artinya At-Tolak itu. Ada ayat ini, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Maka dalam situasi sempit ekonomi, jagalah takwa. Pokoknya intinya Jagalah kita. takwa. Justru jaga takwa, jangan ribut. Iya. Nanti Allah akan memberikan rezekinya. Karena Allah adalah Ar-Razzaq, Maha memberikan rezeki. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bercerita tentang kisah hidup saya sendiri. Beberapa waktu lalu, saya menikah dengan seorang pria. Ibu mertua saya adalah mantan istri ayah saya. Dulu ayah saya pernah menikah namun bercerai. Kemudian ayah menikah lagi, dikaruniai anak perempuan, yaitu saya sendiri. Begitu juga mantan istri ayah saya. Ia menikah kembali dikaruniai anak laki-laki yang kini menjadi suami saya. Jelas-jelas saya dan suami beda ayah dan ibu. Namun banyak yang bilang pernikahan kami adalah sesuatu yang tak lazim. Benarkah Ustadz ada keanehan, kejanggalan dalam pernikahan ini? Subhanallah. Itu kalau nggak dengar pertanyaan tuh bisa kebalik-balik nih. Mana Iya, mertuanya, mana bener-bener. Tapi saya paham itu. Agak ribet ya Ya, Ustadz. tapi itulah perjalanan pernikahannya. Subhanallah. Ternyata ya dipertemukan gitu ya. Ada connectednya gitu. Nah sebenarnya itu kalau agama kita sih yang penting itu bukan mahram ya. Kalau mahram kan haram dinikahi. Iya. Kalau itu kan udah lain bapak lain ibu kan. Itu lain bapak lain ibu itu. Cuma pernah mantan-mantanan aja. Itu kisahnya kan seperti itu. Iya. Jadi dalam agama kita itu biasa, boleh gitu. Jangankan yang begitu, yang menikahi sepupu, boleh nggak? Boleh. Boleh atau nggak sepupu? Boleh nggak ya? Boleh sepupu kan? Ya anaknya bibi kan? Anaknya paman, boleh kan? Iya, itu kan dekat. Lazim kan? Banyak kan? Apalagi udah lain bapak, lain ibu itu cuma pernah mantan-mantanan aja tuh. Iya kan? Ya istrinya apa namanya suaminya itu anak mantan bapaknya. Kan gitu. Kan ribet ya. Iya. Pertanyaannya. Tapi sesungguhnya selagi halal itu lazim. Ya, lazim. Yang nggak lazim itu orang ya orang yang apa namanya pacaran nggak lazim. Orang tanpa akad nikah itu nggak lazim. Itu kenapa Nggak lazim secara syariat maksud saya. Oh. Iya kan? Itu nggak lazim secara syariat. Kalau menikah dan itu bukan mahram, ya maka itu sesuatu yang lazim, ya, lazim sekali. Cuma memang karena ceritanya ribet tadi jadi kayak aneh gitu ya. Kayak ada rangkaiannya. Kalau menurut saya justru unik bukan aneh itu. Itu unik, Iya sih. antik, subhanallah. Itu kan. Iya, benar. Jadi tergantung framing kita ya. Ya tergantung frame kita. Kalau menurut saya itu antik banget. Karena Kayak jarang terjadi. gitu. Jarang terjadi. Rumah tangganya nanti rumah tangga antik. Bisa kali ditaruh di toko Ya, antik kali. nanti nama Allah tuh yang antik-antik ini namanya Al-Badi, maha inovatif dan kreatif. Wah, Badi. Yang jarang ada contohnya, nggak ada contohnya kalau Badi itu. Suatu yang nggak ada contohnya. Ini kan jarang terjadi. Oh, itu unik. Oh, sangat unik ya Ustadz kisahnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa teman saya banyak yang berhasil menemukan jodoh dalam aplikasi online. Alhamdulillah. Kayak judi online. Kan sekarang serba online Ustadz. Nanti maharnya online juga. Iya. Alhamdulillah hubungan mereka langgeng sampai menikah Ustadz. Berbanding terbalik dengan nasib saya Ustadz. Yang offline berarti dia. Sama-sama ikhtiar di aplikasi jodoh
online. Tapi sampai detik ini belum ada satupun yang cocok dan klop dengan saya. Hal ini menimbulkan rasa ketakutan. Terlebih saat ini usia saya 30 tahun. Bagaimana Ustadz caranya agar tetap sabar dan percaya pada takdir jodoh? Adakah ikhtiar lain yang bisa saya lakukan setelah berharap pada aplikasi jodoh online? Ya. Adakah amalan yang bisa mempercepat datangnya jodoh? Subhanallah. Ya. Ya sama-sama online ya, tapi hasilnya beda ya. Iya beda. Yang satu berhasil, yang satu masih menunggu lama. Ya betul. Ya karena bisa jadi jalan jodohnya yang satu online, yang satu offline gitu, bisa seperti itu. Iya. Benar. Tapi yang terpenting adalah sebenarnya jodoh itu menunjukkan kualitas kita sebenarnya. Karena kan kita itu akan sibuk di keadaan kita kan. Iya. Biasanya kalau kita bisnis, ya kan sibuk di Bisnis. bisnis itu nanti ketemunya apa bisnis, gitu lah ya. Iya. Kalau kita mau jodohnya dokter, ya harus ikut di mana Dokter. banyak dokter di sana kan. Mm-mm. Nah mungkin menurut saya pergaulan masih terlalu sempit, ya. Kalau pergaulannya diluaskan, maka kesempatan kira-kira di mana banyak orang-orang yang tertarik dengan seorang calon istri yang seperti saya. Di mana kira-kira yang banyak tertarik? Nah, disitulah cara kita untuk menjemput Jodoh kita. jodoh. Ya, maka menarik sekali pembahasan kita ini Iya ya. benar-benar. Makanya kita akan lebih dalamin lagi Ya, nanti di segmen Segmen berikutnya. berikutnya. Iya Insya Allah. benar-benar.